Anak saya harusnya 5, tapi yang tengah-tengah meninggal di usia 2 bulan. Dan alhamdulillah waktu itu nggak sempat nangis, jadi nggak pakai nangis. Padahal saya bawa sendiri mayat anak saya pakai motor waktu itu di rumah sakit. Saya gali kuburnya sendiri, saya kuburin sendiri. Dan saya nyari-nyari kenapa saya nggak sedih. Ternyata memang nggak boleh bersedih. Karena memang Allah sudah janjikan surga untuk mereka yang meninggal sebelum balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak-anak kita generasi akan datang nanti masih bisa baca Quran? Masih adakah yang bisa jadi imam? Tak ada jaminan. Bagaimana hebatnya Islam dulu di Spanyol, apa yang terjadi sekarang, lalu menyakitkan untuk kita ceritakan. Apa yang kita tanam hari ini, itu nanti yang akan kita petik, kita tuai, melanjutkan perjuangan Islam di negeri kampung halaman kita. Kami mengajak semua teman-teman yang menonton video ini untuk ikut bersinergi bersama kami, berkolaborasi, dan juga ikut mendoakan untuk pembebasan lahan seluas 2.830 meter persegi di wilayah Yungan. Insya Allah di situ, di tanah itu ada surau, ada pondok tahfiz, mencetak calon para ulama, pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, rumah Quran, guru Quran, imam, media broadcaster, dakwah. Mari kita support. Ntar mudah-mudahan untuk mencetak Quran ini nanti bisa menjadi ulama-ulama, amin, bisa menebarkan kebaikan, manfaat, dan menjadi penerang bagi agamanya Allah. Wa man tasaddaqta fa amdaita, yang kau wakafkan, membebaskan tanah, itulah yang melapangkan alam kubur, alam barzakh. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya pertama kali dengar masalah nanti tadi dompet madani. Kayaknya kita tertarik, saya terutama tertariknya itu gimana itu kok lebih. Ada aplikasinya Bu, nanti mungkin Januari lah. Sekarang servernya lagi down. Yang tadi saya bilang diserang sama malware. Dan malwarenya itu yang nyerang Muslim. Pengusaha Muslim Indonesia bahkan salah satu namanya ada di situ, diserang dari kantornya dia. Ya nggak apa-apa, saya lagi beri server sekitar tanggal 20 harusnya udah datang ini dari Dell dari Malaysia. Nanti saya pindahin datanya dulu, nanti baru bisa lagi. Ada aplikasinya kok Bu di Google Play itu ada. Aku belum bangun buat iPhone, mungkin tahun 2022 lah. Aku coba fokusin. Bukan nabung, tapi ibu isi saldo. Ibu di rumah listrik pakai token. Sekarang kalau ngisi kemana? Kalau ngisi token kemana? Beli tokennya di mana? Kena admin berapa Pak? 2.500. Nah kalau di dompet madani 250 perak per satu kali transaksi. Pemindahan uang antar bank, pemindahan uang antar bank itu di kita tuh kena 350 perak. Tapi bank penerima kan akan kena cas juga kan 2.000 kan. Nah terus PPOB-nya tuh kayak pulsa, kita banyak kan dipakai sama pedagang sih. Jadi pedagang yang pakai kita punya ini untuk transaksiin jual beli pulsa. Karena kan yang 10.000 itu cuma 10.350, kan di luar 10.000, 12.000 ya orang jual ya, 12,5 ya. Oh ya lagi error, banyak komplain. Iya banyak yang komplain lagi error. Jangan diinstal dulu. Kita lagi perbaiki soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nasihat-nasihat maupun pengalaman pribadi Ustaz yang disampaikan hari ini. Saya bisa bertemu langsung Pak
Alhamdulillah. Kalau tadi dibahas tentang riba ya, kemudian asuransi termasuk riba, mungkin juga nanti saya akan tanya pegadaian bagaimana, apakah termasuk riba atau tidak, gitu. Karena segala macam gerakan transaksi keuangan maupun sebagainya itu banyak sekali pilihannya. Ya. Sehingga kadang-kadang banyak kita yang muslim pun tidak tahu ini salah atau benar gitu yang kita lakukan. Kemudian tadi juga aku Stefan cerita bahwa saya itu awalnya dari nol gitu ya, tidak saya pernah ini dan sebagainya gitu. Mungkin selain dari cara berbisnis, mungkin ada kiat-kiat atau amalan-amalan apa yang dilakukan sehingga mungkin bisa kokoh sampai seperti sekarang ya. Kelihatannya uang 10 miliar, 50 miliar itu kecil banget gitu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita syukur. Mungkin bisa jadi pelajaran buat kami di sini. Kira-kira kiat-kiat atau amalan-amalan apa yang dilakukan sehingga insya Allah kadang-kadang dalam kondisi COVID dan sebagainya rezeki mungkin agak seret itu bisa kita bisa terima rezeki dari Allah yang mungkin itu sih dari saya. Terima kasih atas semua yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pegadaian pasti riba lah ya Bu ya, 100% riba mereka. Dan untuk kiat-kiat nggak ada. Manjada wajada itu benar-benar implementasinya luas ya Bu ya. Manjada wajada, siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil. Tadi saya cerita sedikit tentang makan nasi pakai tahu, pakai kecap. Itu saya jalanin udah lama banget Bu dulu. Saya jatuh, dimiskinkan sama keluarga saya pernah. Sampai saya kerja dan akhirnya alhamdulillah. Lalu usaha ternak juga pernah diambil sama Allah lewat bencana. Saya pernah juga kehilangan anak. Anak saya harusnya 5, tapi yang tengah-tengah meninggal di usia 2 bulan. Dan alhamdulillah waktu itu nggak sempat nangis, jadi nggak pakai nangis. Padahal saya bawa sendiri mayat anak saya pakai motor waktu itu dari rumah sakit. Saya gali kuburnya sendiri, saya kuburin sendiri. Dan saya nyari-nyari kenapa saya nggak sedih. Ternyata memang nggak boleh bersedih. Karena memang Allah sudah janjikan surga untuk mereka yang meninggal sebelum balik. Dan mereka akan merengek-rengek sama Allah untuk memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah. Hebat ya? Saya udah punya golden ticket, berarti dong. Tinggal saya mempersiapkan diri saya untuk layak menerima si golden ticket tadi. Jadi hal yang harus disyukuri. Sampai papa saya tuh waktu itu, ini cek ke psikiater temen gue nih. Emang gue gila ya? Karena benar-benar gak nangis, bu anak saya meninggal saya gak nangis. Satu air mata pun gak. Bahkan setelah selesai saya kuburin, saya selfie di kuburannya. Itu buat laporan ke bos saya, karena saya akan masuk lebih siang. Saya pulang ganti baju, mandi, saya kantor. Saya kantor, karangan bunga dari kantor belum nyampe, saya udah nyampe kantor. Mungkin lebih bisa menerima tadi yang saya sedikit sentuh ya. Lebih bisa menerima pada saat ini saya ini sebagai hamba Allah lagi berada di mana. Orang-orang biasa diuji, tapi dia tidak sadar ujian itu lagi dia nikmati. Yang ada dia mengeluh. Hidup kok gini-gini amat ya. Ya Allah nih COVID kapan pergi ya. Apa aja semua nanti jadi omongin. Padahal Allah sudah bilang semua kejadian di dunia ini. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa sepengetahuanku. Kan berarti semua kejadian di dunia ini Allah sudah tahu. Dan jauh-jauh dulu di Lauhul Mahfudz sudah dituliskan sama Allah bahwasanya akan terjadi ini kapan sampai kapan dan kita berada di mana. Nah itu sih Bu, kalau Ibu tanya amalan, saya tipikal orang kalau yang mengerjakan sesuatu saya cari tahu, saya pelajari, saya dalami,
saya kerjakan. Karena dari orang tua saya, dari papi saya terutama, itu ada pesan memang. Jangan pernah mengerjakan sesuatu yang lu nggak ngerti. Dia tuh selalu bilang seperti itu. Makanya saya mencoba untuk saya paham dan saya mengerti, baru saya bekerjakan. Tentang kopi, saya udah paham, saya mengerti, saya nanam kopi. Tentang kedai, segala macam. Kopi kita tuh walaupun bayar seikhlasnya, dia pakai standar Amerika, SCA. Specialty Coffee Association dari Amerika. Jadi walaupun bayar seikhlasnya, bukan kopi ditubruk terus disuruh orang minum gitu aja, enggak. Semua prosesnya itu benar dan proper. Ada grade-nya dan segala macamnya. Itu yang dimaksud manjada wajada. Bersungguh-sungguh Allah kasih hasilnya. Saya akan bersungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Makanya saya nyemplung ya Bu. Waktu bercocok tanam kopi, saya ada di kebun, di rubung nyamuk. Wah, udah habis ini kaki sama nyamuk. Sampai saya karetin biar tuh nyamuk nggak bisa tembus. Saya di kebun, benar-benar di kebun. Bikin infusion sendiri, bikin pupuk ya. Fermentasi pupuk sendiri, rawatin pohon, metikin yang kuning, nyangin bawahnya. Saya kerjain sendiri. Itu manjada wajada. Itu saya ketemunya di situ Bu. Kalau kita benar-benar serius, Allah pasti akan, insya Allah kalau akan kasih hasil yang tidak akan mengecewakan lah. Tidak akan mengecewakan insya Allah. Dan sekarang makin hari makin kesini saya makin bersyukur. Makin bersyukur, makin kesini tuh makin Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu setiap hari sampai hari ini, sampai ke sini. Sampai ke sini. Ini benar-benar Allah ini benar-benar saya baru ngomong sama Andi tuh kemarin. Yang dia yang lagi lo di lemari. Ngapain di lemari? Ini ngobrol sama Andi. Mas Andi ini pimpinannya Vertizon, dia humasnya MCI. Saya banyak sama Mas Andi ngobrol tentang hal-hal multimedia lah. Apa yang kita keluarkan untuk Allah, Allah akan ganti berkali lipat. Diganti sama Allah. Dan Ibrahim ayat 7, jika kau syukuri nikmatku, maka akan kutambahkan. Namun jika kau ingkari, siksaku akan teramat pedih. Nah, ini luar biasa loh Bu. Kuncinya multiplying your business, your gain, whatever, terserah. Ya, ternyata cuma dari dua itu doang. Kita infakkan di jalan Allah, kita ikhlaskan, balik lagi. Balik ke poin lagi. Kasih tahu Bang Adi. Beneran. Itu baru kejadian baru kemarin berarti ya. Semalam ya. Baru semalam saya kasih tahu ke dia. Itu enggak benar-benar ini yang dibutuhin Bu. Yang dibutuhin faith. Kita yakin Allah akan ganti, dah selesai. Enggak pernah meleset, enggak pernah salah selama saya masuk Islam sampai hari ini. Enggak pernah salah Bu. Enggak pernah salah dan itu benar-benar kejadian. Mikir aja sih, jual satu mobil Panther tahun 2012 bisa dapat 2 biji Luxio tahun 2009 sama 2011 ya. Plus modifikasi jadi ambulan. Dua-duanya Matic. Nah tuh matematikanya bingung kan Bu. Kalau ada yang showroom mobil lebih bingung lagi ntar dia. Karena nggak masuk akal. Itu jual rumah tahun lalu 5,2 miliar. Itu jadi hazmat, jadi masker. Allah gantiin rumah 1 biji. Udah jadi sekarang keluargaku tinggal di situ. Nilai asetnya 7,5 M rumahnya. Rada nggak masuk akal sih Bu sebenarnya sih. Kalau dipaksa-paksain masukin kotak susah. Jadi lebih enak jalanin aja dan alhamdulillah ya udah gitu aja.